Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online keluarga masa depan Serabinjai. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan biarlah pada hari ini kita beribadah bersama-sama di dalam satu kasih. Dan untuk itu sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami datang kembali ingin meninggikan Engkau, memasyurkan namamu, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Itu artinya Tuhan selalu baik bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mengagungkan Dia, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mengagungkan Dia. Katakan dengan iman, Engkau yang kami percaya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, sumber segalanya. Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu
kudus. Kau Allah kami yang kudus Tuhan. Oh Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu kami siapkan hati kami, dan kami rindukan lawatan-Mu. Kau Allahku, Kau Allah kami yang kudus. Sebab itu kami datang, kami ingin selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang padamu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Biar pada hari ini kami datang Tuhan, kami datang lebih lagi Engkau melawat setiap kami, dan kami merasakan kehadiran-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah.
lagi katakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kuduslah, ditinggikan namamu, dimuliakan namamu, sebab Engkau Tuhan yang layak, Engkau yang layak, sebab Engkau yang termegang. Kuduslah, kuduslah namamu Tuhan, kuduslah, kuduslah, kuduslah namamu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan, sebab Engkau Allahku yang kudus. Oh ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya hanya namamu yang disenangkan Tuhan. Dan hari ini kami mengalami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat pada hari ini. Haleluya. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan. Dan hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami, ajari kami Tuhan, bimbing kami. Sehingga kami memahami dan mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala hormat dan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pengharapan. Hidup seorang manusia itu adalah unik dan tidak ada satu orang pun yang dapat berkata bahwa mereka tidak pernah mengalami persoalan atau badai persoalan dalam kehidupannya. Setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya badai persoalan di dalam kehidupan kita. Dan badai yang datang itu boleh semakin kencang dalam kehidupan kita. Namun siapakah yang menjadi sumber pengharapan itu akan menentukan kemenangan ada di pihak siapa. Nah sebagai anak Tuhan, badai yang datang itu tidak akan membuat diri kita menjadi takut. Tapi justru badai tersebut merupakan kesempatan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ibarat seperti seekor burung Raja Wali, ketika ada badai datang dalam kehidupannya menerpa dia, justru badai itu membuat dia semakin melambung, terbang tinggi. Karena badai itu justru kesempatan bagi dia untuk semakin bisa terbang semakin tinggi. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28,
Firman Tuhan katakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apakah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah apa saja, percayalah Bapak Ibu, bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Tuhan itu turut bekerja atasnya. Artinya, badai itu justru membentuk kehidupan kita, membentuk diri kita, dan membentuk karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Jadi jangan pernah takut menghadapi badai dalam kehidupan ini. Hadapilah setiap persoalan pergumulan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan turut bekerja atasnya. Dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Jangan pernah lari dari persoalan. Kalau kita lari dari persoalan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita berani menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita akan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu ternyata ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, Dia menjaga kita dan menuntun setiap kita. Di dalam Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Dan kalau Tuhan jadi sumber pengharapan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan dalam kehidupan ini, tapi kita bisa melewatinya atau menjalaninya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil bagi seorang manusia. Ketika ada masalah datang dalam kehidupannya, sulit bagi setiap orang untuk bisa bersuka cita atau damai sejahtera. Justru yang ada itu adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Yang semuanya itu mendatangkan kelemahan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan diberikan damai sejahtera dan sukacita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui kenapa Tuhan itu menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kenapa kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan dari nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani, yang pertama itu dikatakan Asye Aye Asher Aye, aku adalah aku. Artinya Dia adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku adalah aku, Dia gak pernah berubah. Kalau Dia dulu adalah Tuhan yang maha kuasa, hari ini pun Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan di masa depan pun Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan kemudian yang kedua, Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang akan mencukupi. Dia akan mensuplai segala kebutuhan kita, keperluan kita. Dan kita tidak akan pernah mengalami kekurangan di dalam hal apapun juga. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Dia mencukupkan segala sesuatunya. Kalau orang takut menghadapi masalah ekonomi, badai ekonomi pada hari-hari ini. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Jehovah Jireh, Dia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Dia Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Kemudian yang ketiga, Dialah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Apa yang disembuhkan oleh Tuhan? Segala sesuatu yang sakit dalam kehidupan kita. Apakah tubuh kita, apakah jiwa kita, mungkin kita mengalami tekanan, kita mungkin mengalami
sakit hati, terluka. Dia sanggup memberikan kesembuhan. Dokter mungkin tidak bisa melihat sampai sejauh dalam ke jiwa kita. Tapi Dia Allah, Dia sanggup melihat kedalaman hati kita. Dan Dia sanggup memberikan kesembuhan. Sehingga tadinya kita yang sedang mengalami patah hati, mengalami kepahitan, terluka, Tuhan sanggup berikan kesembuhan. Pulihlah keadaan kita. Karena Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Sakit penyakit tubuh kita juga Tuhan sanggup berikan kesembuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Dia. Jangan bimbang dan jangan ragu. Sungguh-sungguhlah taruh harapanmu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Mintalah kepada Dia. Dan Dialah Jehovah Rafa yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Dialah yang sangat cocok menjadi sumber pengharapan kita. Kalau manusia, dia bisa berjanji, bahkan berjanji sampai 100 kali, namun sampai 100 kali juga dia bisa melupakan janjinya. Tapi kalau Allah, ketika Dia memberikan janjinya, maka Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia pasti akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi tepat pada waktunya Tuhan. Seringkali kita ketika mendengar janji Tuhan, kita berpikir menurut pikiran dan hikmat kita sendiri. Maunya saya, pada saat inilah janji Tuhan tergenapi. Tetapi Tuhan belum tentu begitu maunya. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita mendapat janji Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, kapan ya Tuhan janjimu ya Tuhan tergenapi dalam kehidupanku? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tetaplah taruh harapanmu kepada Tuhan. Sekalipun janji Tuhan belum tergenapi dalam kehidupanmu, tapi peganglah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Sehingga engkau akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupanmu. Pegang janji Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama, izinkan tangan Tuhan memegang kita. Yesaya 41:13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi izinkan tangan Tuhan memegang kita. Seringkali kita yang mau memegang tangan Tuhan. Seringkali kita yang mau pegang kendali kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Dia katakan, aku memegang tangan kananmu. Jangan takut, aku yang menolong engkau. Dia Allah, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, berjanji memberikan pertolongan bagi setiap kita. Izinkan tangan Tuhan memegang kita. Amin. Saya mau kasih contoh sedikit Bapak Ibu. Saya minta Pak Menso untuk bisa membantu saya. Firman Tuhan ini tadi katakan bahwa Tuhan berkata, aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Nah, contohnya misal Bapak Ibu, ini saya Tuhan. Ini contohnya. Dan Pak Menso ini contohnya adalah manusia. Ya, biasalah Bapak Ibu yang ganteng itu ya jadi Tuhan gitu ya. Ya, ini Pak Menso jadi manusia. Nah, seringkali kita ini sebagai manusia, menurut hikmat kita merasa bahwa kita lebih aman kalau kita megang tangan Tuhan. Silakan Pak pegang tangan saya. Nah, dan seringkali menurut pemikiran kita, maunya kita ajak Tuhan. Bawa saya jalan, ya tentu saya jalan. Nah, kita yang menarik Tuhan kemana kita mau. Ke sini kita bawa, bawa ke sana lagi. Nah, jadi Tuhan yang kita atur. Padahal Tuhan bilang, aku yang akan memegang tangan kananmu. Tuhan katakan, aku yang memegang tangan kananmu. Dan kalau kita izinkan Tuhan memegang tangan kanan kita, maka Dialah yang berhak atas hidup kita. Dia tuntun kita, ayo Pak berjalan. Ya, ini Tuhan bawa jalan kemana saja kita dibawa oleh Tuhan. Maunya Tuhan. Ada badai,
Tuhan bawa, ini lihat nih badai. Ada COVID-19. Tuhan bilang, lihat, inilah dia COVID-19 dan akibatnya ini. Tapi kita aman dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan pegang tangan kita. Dan tidak ada satu pun yang bisa mencelakai kehidupan kita kalau Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi izinkanlah tangan Tuhan memegang kita, bukan kita yang memegang Tuhan. Dan lagian berapa lama lah kita bisa sanggup memegang tangan Tuhan? Berapa lama lah kita tahan? Tapi kalau Tuhan sampai selama-lamanya dia sanggup memegang tangan kita. Sebab dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Oke Pak, thank you Pak. Terima kasih. Jadi itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan pegang tangan kita. Izinkan Tuhan menuntun kita. Kemana Tuhan bawa kita berjalan, izinkan. Izinkan Tuhan memperlihatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sekalipun itu menyeramkan, mengerikan. Tapi izinkan Tuhan. Dan izinkan dia melakukan atau mengerjakan kuasanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengucap syukurlah. Awalilah segala sesuatu dengan mengucap syukur, dan jalanilah segala sesuatu itu dengan ucapan syukur, serta akhirilah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Kalau di awal bulan Maret kemarin kita dikejutkan, dihebohkan dengan perkara-perkara yang sangat mengguncang dunia, mengucap syukurlah. Mengucap syukur saya katakan. Sebab segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Kalau kita harus dirumahkan pada hari-hari ini sehingga kita beribadah di rumah masing-masing, mengucap syukurlah. Walaupun itu memang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Mungkin hati kita mau memberontak, hati kita mau berteriak. Tapi mengucap syukurlah. Karena segala sesuatu ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Pasti ada kebaikan yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara dan saya. Ketika nanti masalah ini berlalu. Ketika badai ini sudah berlalu. Mengucap syukurlah. Mulailah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Orang-orang mulai berteriak, bagaimana kami bekerja, bagaimana kami mendapatkan penghasilan. Karena semuanya harus bekerja dari rumah. Perekonomian menjadi lambat hari-hari ini. Saya mau katakan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan takut dan jangan bimbang. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Ucap syukurlah dalam segala hal. Engkau akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupanmu ketika engkau bisa menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Berikanlah pujian kepada Dia. Agungkanlah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan yang baik. Dia sangat baik bagi kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Filipi 2:14 katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ucap syukur. Sekalipun penghasilan kita mungkin terpangkas habis karena kita tidak bisa keluar rumah untuk bekerja, mengucap syukur. Itu akan jauh lebih baik daripada kita bersungut-sungut. Mengucap syukur itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun mungkin kita nggak punya penghasilan lagi. Dibanding kalau kita udah nggak punya penghasilan, bersungut-sungut lagi. Tekanan darah yang naik, sakit penyakit yang akan datang dalam kehidupan kita. Bersyukurlah, lewatilah hari-hari ini dengan ucapan syukur, dan ketika ini berlalu, sudah selesai, naikkan juga syukur kepada Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi adalah izinkan tangan Tuhan memegang kita. Kemudian yang kedua itu adalah mengucap syukur. Hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Izinkan tangan Tuhan memegang kita. Dan naikkan syukur kita dalam segala hal. Maka hidup kita akan mengalami kuasa dan berkat Tuhan. Sekalipun banyak yang roboh di kiri kanan kita, tapi kita tidak akan tertimpa olehnya. Dan kita hanya menjadi penonton. Kita hanya melihat. Tapi kita aman di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang menonton ibadah online ini, dimanapun engkau berada, izinkanlah tangan Tuhan memegang tanganmu. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan bagi seluruh jemaat, izinkan Tuhan memegang tanganmu. Mengucap syukurlah dengan keadaanmu yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Berat, ya berat. Sangat berat, mungkin sangat berat. Tantangan yang harus kita hadapi dalam hari-hari ini. Kebimbangan, kecemasan mungkin menerpa kehidupan kita. Ya, mengucap syukurlah di dalamnya. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebagaimana Raja Wali tadi yang saya katakan. Waktu menghadapi badai itu mungkin ada kegentaran. Tapi ternyata badai itu justru membuat dia bisa terbang tinggi. Membuat sayapnya semakin kokoh, semakin kuat. Dan saya percaya Bapak Ibu, badai yang sedang kita hadapi dalam hari-hari ini akan membuat kita semakin kokoh dan kuat di dalam keimanan kita kepada Tuhan dan pertumbuhan kerohanian kita. Oleh karena itu, siaplah untuk menghadapi setiap badai dalam hidup ini dan percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia akan bertindak dalam kehidupan kita menurut pengetahuannya, bukan menurut kehendak kita. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Saya mengundang para pemimpin untuk bisa mengambil tempat ke depan. Mari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia menyertai setiap kehidupan kita. Firman-Nya berkata demikian. Oleh karena itu tenanglah jiwa kita. Ada sukacita dan ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Allah. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkata Kau besertaku, Ya, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan, berserulah kepada Dia. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah Badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan Engkau Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Dan hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya dan kami menaruh segala harapan kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami. Tangan-Mu lah yang memegang tangan kanan kami. Engkau membawa kami berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Dan kami tenang, kami aman, kami bersuka cita. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan yang membentengi kami. Dan Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Tuhan jagai langkah-langkah kami. Engkau menjauhkan segala mara bahaya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang baik. Tuhan kami, Raja kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan dan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk hadirat-Mu dimanapun kami berada mengadakan ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Engkau sanggup memberikan keberhasilan, kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.